Pernah nggak sih ngerasa agak-agak was-was pas mau mulai tahun baru? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah pesan inti dari Pendeta Fedi tentang gimana caranya menghadapi tahun yang baru dengan lebih siap. Kita akan mengupas tuntas dua prinsip utama yang bisa banget mengubah cara kita memandang tantangan di depan. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat dulu tantangan umum di tahun baru. Terus kita masuk ke dua prinsip intinya, jaga hatimu dan nyalakan doa. Setelah itu kita akan ngobrolin pentingnya kesabaran dalam setiap proses dan ditutup dengan pengingat tentang panduan yang tak akan pernah berubah. Nah, kita mulai dari perasaan yang kayaknya kita semua pernah alamin ya, yaitu ketidakpastian di tahun yang baru. Walaupun kita udah bikin rencana sebagus apapun, rasanya tetap aja ada yang nggak bisa ditebak. Ini tuh ibarat sebuah perlombaan yang kita semua ikuti. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Kenapa ya rencana-rencana kita itu sering banget meleset? Pesan ini juga mengakui kalau setiap tahun itu isinya campur aduk. Kadang penuh air mata, tapi juga penuh berkat. Kita semua pasti pernah merasakannya kan? Coba deh bayangin tahun baru itu kayak sebuah perlombaan. Kita lari kencang menuju garis finish, tapi ternyata di lintasan itu banyak banget rintangan yang nggak kelihatan. Kadang ada api, kadang ada hiu, ini semua cuma metafora buat tantangan-tantangan tak terduga dalam hidup kita. Terus gimana caranya kita bisa lewatin semua rintangan ini? Nah, khotbah ini menyarankan kita buat fokus ke dua hal yang ada di dalam diri kita. Bukan cuma soal target-target di luar sana, tapi soal disiplin internal. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip yang pertama. Dan ini benar-benar fondasi dari segalanya. Ini adalah tentang sumber dari semua tindakan dan keputusan kita. Dasarnya itu dari kutipan ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini menekankan betapa pentingnya kita menyaring apa yang kita izinkan masuk dan mempengaruhi diri kita. Tapi penting buat dipahami, hati di sini tuh bukan organ jantung ya. Maksudnya itu adalah pusat dari dunia batin kita, pikiran, perasaan, dan keyakinan kita. Kondisi hati inilah yang menentukan cara kita bereaksi terhadap segala sesuatu. Buat ngejelasin gimana hal-hal kecil bisa punya dampak besar, ada satu analogi yang keren banget. Coba bayangkan segelas air yang jernih dan bening. Nah, tetesan tinta di zaman sekarang itu apa sih? Ya hal-hal kayak gini. Kebiasaan-kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi perlahan-lahan bisa bikin pikiran kita keruh. Satu scroll, satu video, satu notifikasi. Ini gambaran yang pas banget kan? Awalnya cuma satu tetes, kelihatannya nggak ngaruh. Tapi kalau terus-terusan, tetes demi tetes, lama-lama air yang tadinya jernih itu bisa jadi keruh total. Sama kayak fokus dan kedamaian kita. Kalau prinsip pertama tadi soal pertahanan, menjaga hati, maka prinsip kedua ini adalah serangannya. Ini tentang gimana kita secara aktif menjaga api di dalam diri kita tetap menyala, yaitu fokus batin dan rasa syukur. Kita sering banget kan bilang, aduh nggak punya waktu buat merenung atau berdoa. Nah, khotbah ini menantang alasan itu. Sebenarnya ini bukan soal waktu, tapi soal prioritas. Kita semua punya 24 jam yang sama. Pertanyaannya, waktu itu kita pakai buat apa? Ada cerita menarik nih. Coba bayangin, ada seorang anak muda ditawari uang 1 miliar rupiah. Syaratnya cuma satu, dia nggak akan bangun lagi besok pagi. Tentu saja, dia langsung menolak tawaran itu. Nah, poinnya di sini tuh jelas banget kan, kita semua setuju kalau hidup itu tak ternilai harganya. Tapi lucunya, kita sering banget lupa buat bersyukur pas bangun pagi. Yang pertama kali kita pegang malah handphone, bukannya mengucap syukur. Oke, selain dua prinsip tadi, ada satu lagi nih bumbu rahasia yang penting banget buat sukses dalam hal apapun, yaitu kesabaran. Mari kita lihat pelajarannya. Analogi yang dipakai ini gampang banget diingat. Bayangin kita mau manggang ayam. Kalau kita nggak sabaran, pakai suhu super tinggi biar cepat matang, hasilnya apa? Gosong di luar, mentah di dalam. Tapi kalau kita sabar, pakai suhu yang pas meski lebih lama, hasilnya sempurna. Jadi, intinya apa? Ya ini, ketergesa-gesaan itu bisa merusak segalanya. Justru kesabaran dan kepercayaan pada proseslah yang bisa menciptakan hasil yang luar biasa. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Kita akan coba lihat ke belakang sebentar, supaya kita lebih yakin dan mantap buat melangkah ke depan. Coba deh kita ingat-ingat lagi. Tahun 2023, 2024, 2025, semuanya sudah kita lewati kan, baik suka maupun duka. Pesan di sini adalah untuk mengingatkan kita bahwa kekuatan yang sama yang membantu kita melewati tahun-tahun itu masih ada bersama kita hari ini. Artinya apa? Artinya, semua perjuangan kita di masa lalu itu bukanlah tanda kegagalan.
Justru sebaliknya, itu adalah bukti ketahanan kita. Bukti bahwa kita punya dukungan yang konsisten. Seringkali kita lupa betapa kuatnya diri kita sebenarnya. Dan ini membawa kita pada pemikiran terakhir. Coba kita renungkan lagi analogi tetesan tinta tadi. Kira-kira gangguan kecil apa sih dalam keseharian kita yang punya dampak paling besar dalam mengeruhkan fokus kita? Mengenalinya adalah langkah pertama untuk membuat air itu jernih kembali.